Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lil mu'mini minal fitnah, wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqalla lil hisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara yang dibenci oleh manusia, yaitu tidak menginginkan adanya kematian. Padahal kematian itu baik bagi orang-orang yang beriman daripada fitnah, dan tidak suka miskin, sedikit harta, padahal sedikit harta itu sedikit hisabnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, cinta, mencintai dan tidak mencintai adalah merupakan dua hal yang ada pada diri manusia. Dia mencintai terhadap apa yang menguntungkan dirinya, dan dia membenci terhadap sesuatu yang mengganggu kehidupannya. Maka di antara perkara-perkara yang tidak disukai secara umum oleh manusia, di antaranya ada dua, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak suka mati. Dan itu secara umum. Kenapa manusia tidak suka mati? Padahal kematian adalah merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Padahal kematian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baik bagi orang-orang yang beriman. Karena kematian adalah pintu pertama untuk bertemu dan berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah pintu pertama untuk mendapatkan pahala dari setiap amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Makanya orang-orang yang beriman ketika dihadapkan kepada sebuah pilihan, mati atau tetap di dunia, maka orang-orang yang beriman yang sudah siap dengan bekal-bekal yang cukup, maka dia akan lebih memilih berjumpa dengan Allah, mati, ketimbang hidup di dunia yang penuh dengan fitnah. Apalagi hidup di akhir zaman, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar memegang agamanya itu ibarat memegang bara api. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak orang yang terlena ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, dengan harta. Padahal kita tahu bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala ada ujian berupa kesenangan, ada ujian berupa
sesuatu yang tidak mengenakan. Dan justru ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, banyak orang yang terlena. Banyak orang yang melupakan dunia. Mereka mengutamakan dunia. Banyak orang yang melupakan akhirat. Mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran akan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Dijadikan indah mencintai sesuatu, cinta kepada wanita, anak, harta benda, emas dan perak, dan yang lainnya. Padahal itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah kesenangan dunia. Mata'ul hayatid dunya, itu hanya kesenangan dunia. Allah lagi menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 18, ya qaum innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata la darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kesenangan hidup di dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya kesenangan akhirat adalah negeri yang kekal. Pahala akhirat adalah pahala yang kekal. Kesenangan akhirat adalah kesenangan yang kekal. Tapi kebanyakan manusia terlena dengan kesenangan dunia. Itulah sebabnya kenapa dia takut mati, karena terlalu cinta kepada dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia terlalu cinta kepada dunia, akhirnya dia takut pada kematian. Yang kedua, wa yakrahu qillatal mal. Dia tidak suka miskin. Sedikit harta miskin. Kebanyakan kita itu mencari kekayaan, bahkan 24 jam itu kita pakai untuk mencari kesenangan dunia, mencari harta yang banyak. Tuhibbunal mal hubban jamma. Jadi karena terlalu cinta kepada harta, sehingga seluruh hidupnya dia pakai untuk mencari harta. Kenapa? Dia tidak takut miskin. Padahal takut miskin ini adalah godaan syaitan. Ya'idukumul faqra. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kefakiran, sehingga dia takut menjadi orang yang miskin, padahal dia orang yang banyak harta. Harta melimpah tapi enggan untuk mengeluarkannya. Kenapa? Takut miskin. Padahal takut miskin itu adalah godaan syaitan. Wa qillatal mal, padahal harta yang sedikit, miskin, adalah sedikit hisabnya. Qillatul hisab. Jadi orang yang sedikit hartanya itu sedikit hisabnya. Sementara orang yang banyak hartanya itu banyak juga hisabnya. Itulah manusia. Dan itu juga godaan-godaan setan kepada manusia, sehingga banyak orang yang tidak sabar menghadapi kematian. Yang paling celaka lagi adalah orang yang miskin. Orang yang miskin dan takut lagi pada kemiskinan, tidak sabar dengan kemiskinannya, sudah jatuh tertimpa tangga lagi 2 kali. Sudah miskin dan dia takut lagi, tak sabar dengan kemiskinannya. Inilah 2 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita menyadari bahwa sesungguhnya
hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan sesungguhnya kematian dan kefakiran, kemiskinan adalah dua hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertauhid kepada Allah, akan menerima ketetapan ini sebagai takdir, ya, akan menerima ketetapan ini karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi kematian, tidak membenci kematian, tapi berharap menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak dan dengan hati yang bersih dari kesyirikan. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran menghadapi kefakiran, menghadapi kemiskinan, dan juga menghadapi musibah-musibah lainnya, fitnah-fitnah yang lainnya, sehingga kita lolos sebagai seorang mukmin yang khalis, mukmin yang selamat baik dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi